Dan Ibu saya yang saya hormati Pak Menteri, jajaran Dirjen, para pengusaha perumahan. Kalau dikatakan saya adalah pemimpin yang nyari popularity, hari ini sejak saya memimpin sampai hari ini saya buktikan saya tidak melakukan itu. Saya melakukan tindakan-tindakan yang dibenci orang. Selama saya jadi gubernur hampir 11 bulan dengan sekarang, orang benci ke saya kenapa? Satu, menghentikan studi tur. Kemudian yang benci pada saya apalagi menutup tambang ilegal dan legal yang menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan. Yang ketiga, hari ini membuat moratorium tentang perumahan. Yang keempat, yang didemo tiap hari adalah mencoba mengkoreksi seluruh usulan bupati wali kota tentang UMSK dengan pertimbangan-pertimbangan investasi dan keberlangsungan usaha. Tanpa itu sebenarnya saya tidak akan pernah demo. Atau yang kelima adalah mengefisienkan anggaran media di pemerintah. Itu 5 hal itu, seluruh kritik itu selalu muter di situ, di lain ada. Apa sih kelemahan pembangunan di Jawa Barat ini adalah setiap orang berpikir dengan caranya masing-masing. Dan yang salah bukan pengusaha, yang salah adalah penyelenggara negara Provinsi Jawa Barat. Di mana letak kesalahannya? Tata ruang di Jawa Barat berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup telah menghilangkan 1,2 juta hektar lahan terbuka hijau yang berpotensi menjadi tsunami bencana dalam jangka panjang. 1-2 juta hektar itu berubah menjadi lahan komersial banjir. Pertanyaan saya adalah, setiap terjadi bencana banjir di kawasan perumahan dan perumahannya menjanjikan sebagai kawasan bebas banjir, mana developer muncul ke permukaan untuk bertanggung jawab? Kan tidak ada. Nah, kemudian saya mendapat keluhan dari seluruh bupati wali kota. Apa keluhannya? APBD-nya terkuras oleh tuntutan dari para penghuni perumahan pemukiman harus bangun masjid, drainase, jalan, sekolah. Padahal pasun-pasunnya pun belum diserahin. Masyarakat yang tinggal di pedesaan karena akses politik, tekanan politik ke bupatinya lemah, tertinggal, sehingga banyak desa-desa di Jawa Barat nggak dapat jalan. Apa sih yang terjadi? Ini kesalahan penyusun tata ruang. Penyusun tata ruangnya tidak menggunakan cara berpikir yang menggunakan akal sehat yang baik. Pendekatannya adalah politik dan ekonomi. Sehingga areal sawah jadi areal perumahan, area rawa jadi area perumahan, tebing dengan kemiringan yang sangat curam areal perumahan. Ya kalau Bapak nggak salah, orang Bapak izinnya ada, saya sudah diberikan di tayangan YouTube saya sejak saya anggota DPR itu udah lihat. Di Purwakarta misalnya saya udah ngomong ini nggak boleh perumahan, tapi karena OSS berizin, apa yang terjadi? Itu banjir segitu. Pertanyaan saya adalah, kalau saya tidak memiliki visi pembangunan yang kuat dan saya mengikuti ritme tambang boleh, ilegal dibiarkan, perumahan terus, dalam 5 tahun Bandung tenggelam. Taruhan saya. Perumahan di Jawa Barat, dan tadi saya sudah menjelaskan apa yang menjadi dasar keputusan yang saya buat, yaitu yang pertama bahwa apa sih kenapa penutupan tambang, problemnya kan problem lingkungan yang akut dan tambang yang tidak terkelola dengan baik, serta dana pengelolaan pajak tambangnya tidak kembali ke wilayah tambang. Nah, yang kedua, untuk pembangunan perumahan, kita kan tahu banjir yang sekarang terjadi rata-rata kan perumahan. Nah, kalau banjir yang sekarang tidak rata-rata perumahan, apakah kita akan melanjutkan banjir ini semakin besar? Maka harus ada solusi. Tidak boleh lagi areal-areal yang berpotensi banjir dibangun sebagai kawasan perumahan. Maka solusinya kan tadi harus segera dipikirkan apartemen atau rumah vertikal. Moratorium pembangunan rumah itu masih akan berlanjut atau seperti apa? Berlanjut. Sekarang kan saya sudah meminta IPB dan ITB melakukan pengkajian sehingga dari tata ruang yang ada, dari existing perumahan yang ditetapkan di tata ruang, mana saja yang layak untuk perumahan.
Nanti ada rekomendasi. Berarti menunggu kalau pembangunan perumahan tetap harus ada rekomendasi. Mulai bulan Februari akan kita bertahap dikasih rekomendasi. Tetap untuk di daerah rawan bencana tidak boleh. Tidak boleh. Sama sekali. Tidak boleh sama sekali, nggak boleh. Sawah nggak boleh, daerah rawan nggak boleh, daerah tebing nggak boleh, bantaran sungai nggak boleh. Menang banyak ya, luar biasa dukungannya dari Pak Gubernur, Pak KDM. Artinya apa tadi soal moratorium Februari bisa Bapak izinkan ya Pak ya, proses dengan akademis sebagai pertimbangan. Kemudian juga soal pertambangan juga dengan langkah-langkah penelitian dari akademis ya Pak ya, yang akan bisa dijalankan. Kemudian juga tadi di kawasan berarti yang mus itu adalah Padalarang. Padalarang, Kota Baru Parahyangan. Jadi kita akan buat jalan dari situ Pak. Jalan. Kita akan buat daerah baru ya Pak. Jalannya lebar. Jalannya lebar, itu area baru nanti ya. Area baru. Area baru untuk Kawasan pertumbuhan baru. kita buat ke atas ya Pak. Kita juga akan usulin Kota Baru Parahyangan untuk membuat sebagai pelopor rumah vertikal di wilayah Kota Baru, di wilayah Bandung Barat, Kota Bandung dan sekitarnya.